Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, apa kabar Anda semua? Semoga senantiasa sehat dan terus semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Alhamdulillah dengan Bang Imus lagi di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas pekerjaan apa saja yang tersedia dan biasa dilakukan oleh para pendatang atau imigran Indonesia di Amerika dan bagaimana cara kita untuk mendapatkannya ya. Dan bagi Anda yang baru di channel ini, selamat datang di channelnya Bang Imus. Dan perkenalkan saya Imus, tuan rumahnya channelnya Bang Imus. Di channel ini Bang Imus akan banyak berbagi informasi bukan saja soal Amerika, bagaimana tinggal hidup dan bekerja di Amerika, tapi juga tips-tips traveling serta informasi-informasi menarik lainnya. Ada juga wawancara, kalau Anda bisa lihat di beberapa video Bang Imus, ada wawancara yang Bang Imus juga sajikan di channel ini. Dan harapannya semoga bukan hanya bisa menghibur, tapi juga bisa memberi manfaat bagi Anda semua ya. Oke, nah untuk topik bahasan kita kali ini, episode kali ini, kita akan bincang-bincang, kita akan membahas pekerjaan apa saja yang bisa kita lakukan ketika datang ke Amerika. Nah, setelah Anda mendapatkan visa masuk Amerika, which is ada dua jenis, visa non-imigran dan visa imigran. Anda yang belum tahu, ingin tahu lebih jelas soal visa imigran dan non-imigran ini, bisa nonton di video Bang Imus sebelumnya nih, di sebelah kiri sini kali. Excuse me. Sebelah kiri ya. Nah, jadi untuk masuk di Amerika kita dari visa imigran dan non-imigran. Dan secara aturan mainnya ya, dari pemerintah Amerika itu, mereka yang memegang visa imigran itu bisa bekerja dan tinggal di Amerika. Ini secara aturan ya. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak justru mereka yang masuk di Amerika dengan visa non-imigran ini, misalkan visa turis, visa pertukaran pelajar, visa kebudayaan dan sebagainya, itu justru datang dan bekerja bahkan menetap di Amerika. Dan ini fenomenanya bukan hanya pendatang dari Indonesia, jadi hampir seluruh dunia datang masuk ke Amerika dengan visa-visa non-imigran ini, kemudian bekerja dan menetap di Amerika. Nah, tentu saja ini ada risikonya juga ya, tentu ada risikonya. Misalkan ini termasuk pelanggaran imigrasi, tapi di Amerika itu petugas atau polisi atau apa itu tidak akan datang mengecek Anda, atau di jalan, kamu imigran atau non-imigran nggak visanya, enggak. Tapi kalau misalkan ada kasus yang men-trigger mereka, misalkan Anda pulang kerja terus main ke bar, nah di bar terjadi perkelahian atau terjadi penembakan dan sebagainya, Anda ada di dalam situ, nah itu akan ketika akan dicek sama polisi, Anda akan dicek ya, informasinya dan sebagainya, dan disitulah baru Anda ketahuan bahwa Anda ini sebenarnya punya visa non-imigran dan bekerja di Amerika. Kalau sudah seperti itu kasusnya, maka Anda akan dideportasi. Tapi kalau misalkan Anda hanya pulang kerja langsung ke rumah dan sebagainya, hanya pokoknya kerja pulang ke rumah itu dan tidak memberikan alasan kepada polisi untuk mencari tahu identitas Anda, maka selama ini yang Bang Imus lihat aman-aman saja gitu ya. Jadi tidak berurusan dengan hal-hal polisi, ilegal, drugs, senjata dan semacamnya gitu kan. Nah, inilah yang akan memberikan polisi-polisi akan mengecek Anda, akhirnya akan ketahuan. Itu salah satu risiko ya. Kemudian dan ini bukan hanya pendatang dari Indonesia saja, jadi pendatang dari seluruh dunia. Dan ada juga kalau misalkan Anda dideportasi itu di-ban selama 10 tahun, tidak bisa masuk Amerika. Risiko lainnya adalah kalau misalkan Anda ditipu oleh majikan atau pemberi pekerja Anda atau bos Anda ditipu gitu kan, Anda tidak mendapat perlindungan hukum sebagai pekerja karena itu tadi visa Anda bukan visa untuk bekerja. Ini adalah resiko-resiko yang dipertimbangkan oleh mereka yang bekerja. Tapi selain itu mereka bekerja
fun aja gitu dari observasi yang Bang Imus lihat, bukan hanya dari Indonesia ya, mereka yang dari berbagai negara juga hal yang sama gitu ya, melakukan hal yang sama. Nah, dengan alasan inilah mengapa untuk masuk ke Amerika itu sulit dengan visa non-imigran ini, karena pemerintah Amerika Serikat semakin memperketat gitu memberikan visanya, karena mereka tahu bahwa wah, ini orang ini ke Amerika bukan untuk jalan-jalan tapi untuk bekerja, tapi tidak melalui jalur yang benar. Tapi kalau melalui jalur yang benar pun itu agak berat, agak sulah dan lama gitu. Makanya kemarin Bang Imus kasih tahu salah satu jalurnya itu lewat diversity visa, itu lebih memudahkan Anda. Jadi kalau nomor Anda keluar, Anda bisa langsung datang ke Amerika dengan diversity visa ini atau green card lotre. Kalau Anda yang masih baru dan belum nonton video Bang Imus sebelumnya, Bang Imus rekomendasikan nonton videonya dulu ya. Jadi jelas itu apa itu visa diversity visa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita bahas pekerjaan-pekerjaan apa saja yang lebih mungkin didapat atau yang dikerjakan, yang mudah didapat dan banyak tersedia di Amerika, banyak sekali pekerjaannya, terutama di bidang informal. Tapi sebelum kita bahas soal itu, jangan lupa like and subscribe ya channelnya Bang Imus. Just kidding, nggak apa-apa. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting informasi ini bermanfaat buat Anda, Bang Imus sudah senang. Alright. Nah, sebelum kita bincang-bincang soal pekerjaan, ada baiknya kita bahas dulu di tempat-tempat atau state-state yang menjadi kantong-kantong diaspora Indonesia. Ini kenapa? Karena sehingga bisa menjadi pertimbangan Anda ketika datang ke Amerika, state yang mana yang bisa menjadi tempat tujuan tempat tinggal nanti gitu ya. Jadi bukan hanya tempat pekerjaan, tapi semakin mungkin akan memudahkan hidup Anda ketika banyak orang Indonesia, terutama kalau bahasa Inggris itu masih challenging buat Anda. Masih belajar, mungkin dengan semakin banyaknya orang Indonesia, itu networkingnya itu akan semakin baik dan memudahkan Anda untuk hidup di sini. Paling tidak homesick lah ya, ada teman ngobrol lah ya, ada teman ngerumpi, itu paling tidak. Tapi yang lainnya pasti akan berbagi soal bagaimana pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bincang-bincang dulu. Dari 50 state ini, ada beberapa state yang menjadi kantong-kantong orang Indonesia dan menjadi tujuannya. Salah satunya adalah California. California ini kenapa menjadi kantong orang Indonesia? Karena negara bagian ini jumlah populasinya dekat ya, negara bagian ini dekat dengan Indonesia dibandingkan dengan New York, karena New York itu ke sebelah timur ya, dan populasinya ini terutama di daerah Los Angeles ya, Orange County, OC, San Francisco Bay Area, ini komunitas Indonesianya, diaspora Indonesia cukup besar. Selain dekat dengan Indonesia, state ini juga mempunyai cuaca atau temperatur udara yang cocok, yang lebih nyaman bagi orang Indonesia gitu ya. Dan untuk UMR sendiri di sini cukup tinggi dibanding beberapa state-state yang lain, sekitar 13 sampai 14 US dollar tergantung perusahaannya ya. Dan namun downside-nya adalah biaya hidup di sini juga cukup tinggi. Jadi sekitar 3.500 sampai 4.000. Perbandingannya misalkan di tempat Bang Imus nih di Ohio, kita bensin gasolinnya itu 1 galon $3, 25 sen atau $3 something ya, $3.15. Di California kemarin Bang Imus ke sana waktu kita nonton waktu sempat nonton Putri, bayar bensinnya itu hampir $7 gitu kan. Jadi beda banget padahal bensin yang sama gitu ya. Nah, ini maka biaya hidup di California cukup tinggi. Tapi pendapatan juga cukup, maksudnya UMR-nya 13-14. Di Ohio itu UMR sekitar $7-8 lah. Jadi ada perbandingan tapi tidak begitu jauh ya. Selain California, state yang lain adalah Washington State. Ini beda ya, Washington State dengan Washington DC. Kalau Washington DC itu ada di daerah East Coast, itu dekat New York,
Pennsylvania, itu daerah sana ya, dekat Ohio, Virginia, Maryland itu di Washington DC. Tapi kalau Washington State itu ada di atas California, which is di West Coast. Nah, ini juga menjadi state yang memiliki komunitas Indonesia yang cukup besar, terutama di kota-kota seperti Bellevue, Renton, Seattle, itu banyak orang Indonesia. Bahkan salah satu imam di sana itu ada Imam Joban itu di Seattle, orang Indonesia, orang Sunda artinya kalau nggak salah ya. Nah, itu banyak sekali orang Indonesia di sana. Dan setelah itu kalau di California sendiri kan, di LA itu ada Masjid At-Thohir ya. Nah, selain itu ada lagi state yang lain seperti Texas. Texas ini juga cukup banyak diaspora Indonesia, kantong yang menjadi salah satu tujuan orang Indonesia banyak, terutama di daerah Houston, Dallas, Fort Worth. Ini punya masjid juga namanya Istiqlal, masjid yang ada di Houston, yang punya orang Indonesia, memang yang dikelola orang Indonesia, tapi jamaahnya itu dari berbagai negara. Nah, di Texas ini lebih murah, biaya hidupnya lebih murah, namun juga untuk UMR-nya juga lebih murah, sekitar $7 something, $7.50, $7.25 gitu. Ini untuk gambaran aja, per jam, $7.25 per jam. Untuk biaya hidup sendiri kalau di California bisa 3.500 sampai 4.000, di Texas hanya 2.500 sampai 3.000 ya. Jadi murah ya. Nah, Anda bisa lihat. Cuma memang untuk dari segi temperatur Texas memang cukup panas. Anda yang biasa di Jakarta atau ya Indonesia lah, temperatur Indonesia lah itu, jadi memang cocok. Makanya banyak orang Indonesianya yang memilih Texas juga menjadi salah satu home state, jadi tempat tujuan untuk menetap di Amerika. Nah, kita ke East Coast. Di East Coast itu ada New York. New York ini tentu saja Anda tahu ya, kota terkenal, salah satu kota terkenal di dunia, dan ini juga menjadi salah satu tujuan para imigran termasuk orang Indonesia. Kenapa? Karena New York ini termasuk state yang ramah imigran. Maksudnya imigran itu di New York tuh tidak ditanya-tanya, hey kamu mana social security-nya, hey kamu mana ininya, hey kamu kamu di sini punya visa imigran atau non imigran gitu. Jadi nggak ditanya. Dan pekerjaan di New York sangat banyak sekali. Saking banyak agen-agen orang Indonesia di sana datang. Ada agen-agen yang mereka hubungi, kemudian bekerja either di restoran atau di toko atau misalkan jadi babysitter dan sebagainya. Nanti kita akan bahas untuk apa kerjaannya. Nah, selain New York ada juga New Jersey. New Jersey ini juga menjadi pilihan orang Indonesia. Jadi gambarnya kayak Anda orang di lebih murah tinggal di New Jersey daripada di New York. Jadi Anda tinggal di New Jersey tapi kerjanya di New York City. Seperti Anda tinggal di Bekasi, kerjanya di Jakarta City gitu kan. Nah, DKI Jakarta lah ya. Nah, kayak begitu. Jadi orang tinggal di New Jersey tapi kerjanya di New York karena lebih murah tinggal di New Jersey. Tapi tinggalnya di New Jersey, kerjanya di New York. Dan itu hanya dekat, itu perbatasan. Jadi kayak Jakarta dan Bekasi lah ya. Naik bus atau naik kereta, naik sampai atau bisa juga naik ini boat apa namanya sih, kapal ya, bukan kapal gede sih, kayak buat gitu. Jadi ferry. Aduh, ini Bang Imus belum potong ngomong ferry, bukan ferry Irawan ya, tapi ini kapal ferry guys. Dari New York ini juga bisa New York, New Jersey, kemudian ada juga Pennsylvania, terutama di Philadelphia. Ini juga menjadi kota atau state atau kota menjadi tujuan orang-orang Indonesia yang ke Amerika. Karena di sini juga termasuk ramah imigran dan orang Indonesianya banyak. Ini saking banyaknya orang Indonesianya, restoran-restoran Indonesia tersebar di sudut-sudut kota Philadelphia ya, seperti seperti restoran Ramayana, ada Hardena juga. Jadi ada kayak kampung Jawa banget di sana. Ada jalan di situ banyak orang ngumpul, orang ngomong Jawa semua gitu. Kalau Anda yang sempat nonton videonya Bang Imus
kulineri Indonesia di Istanbul. Nah, kalau di Philadelphia lebih banyak lagi restorannya, lebih banyak lagi pilihannya. Bahkan ada martabak, ada yang restoran atau tempat yang jualan khusus martabak aja gitu, martabak manis, persis kayak di Jakarta. Jadi ini juga membuat kerinduan kepada tanah air itu terobati karena banyak orang Indonesianya. Nah, habis itu juga punya DMV atau District of Columbia, itu District of Columbia makanya Washington DC, dan M itu Maryland dan Virginia. Ini juga banyak orang Indonesianya. Ini daerah kawasan Washington DC, sama seperti New York dan New Jersey. Jadi orang kerja di Washington DC, tinggalnya di Maryland atau di Virginia. Nanti naiknya naik metro gitu, guys. Nah, oke. Ini sekedar gambaran, khususnya Anda yang belum pernah ke Amerika atau yang kemarin udah melamar, udah mendaftar di diversity visa, kan paling nggak sudah ada gambaran lah kira-kira seperti apa kehidupan di Amerika, state apa aja yang bisa Anda datangi gitu kan. Mudah-mudahan Bang Imus doakan Anda yang nonton video Bang Imus kemarin kemudian sudah daftar sesuai petunjuk Bang Imus doakan mudah-mudahan lulus dan dapat diversity visanya ya, visa loterenya. Kalau dapat jangan lupa Bang Imus di komen videonya ya, walaupun videonya sudah lama, kan tahun depan pengumumannya. Kalau udah dapat kasih tahu Bang Imus ya, nanti di komennya. Pokoknya Bang Imus sangat senang kalau mendengar Anda dapat dan bisa datang ke Amerika. Semakin banyak orang Indonesia ke Amerika itu kita semakin senang. Terutama Bang Imus pribadi itu sangat senang sekali. Semakin banyak diaspora Indonesia di Amerika. Nah, selain DMV ada juga Illinois, terlebih kota Chicago. Anda yang tahu grup Chicago tahun 90-an, ini yang membuat Bang Imus pingin ke Amerika karena ada grup Chicago itu. Padahal belum pernah ke Chicago gitu kan. Hanya bermimpi saja, tahu-taunya bangun udah di Chicago, guys. Oke, di Chicago sendiri untuk biaya hidup masih terbilang murah dibandingin California. Cuman memang kotanya besar dan padat merayap kalau soal traffic ya, kayak Jakarta. Biaya hidup sekitar 2.500 sampai 3.500 tergantung lokasi di mana Anda tinggal. Tapi soal pekerjaan juga banyak di Chicago. Jadi loper koran aja itu back then ya, I don't know sekarang masih ada loper koran nggak sih? Kayaknya sekarang semua serba digital ya, orang sudah jarang ngeloper koran. Tapi masih ada juga yang ngeloper itu juga cukup bisa menghidupi gitu ya. Nah, dari Chicago kita akan ke Florida, Sunshine State. Nah, ini juga termasuk banyak orang Indonesia yang datang dan menjadi pilihan mereka untuk tinggal stay. Ini kalau nggak salah Disney dulu pernah sempat ada program temporary worker, jadi mereka bawa worker dari Indonesia selama 6 bulan gitu kan, dibawa kerja di Disney World kan. Nah, itu di Disney sendiri mereka mempekerjakan orang-orang imigran tapi hanya temporary. Ini makanya namanya non imigran kan, hanya temporary. Setelah kontrak baru pulang lagi mereka. Nah, ini State of Florida juga menjadi salah satu pilihan. Sekarang kita akan bincang-bincang soal pekerjaan apa aja sih yang bisa kalau Anda sudah dapat visa, sudah masuk di Indonesia, di Amerika kan paling nggak ada gambaran apa pekerjaan yang bisa Anda lakukan untuk menghidupi diri dan keluarga. Nah, kalau Anda punya pendidikan formal atau punya misalkan keahlian khusus, itu juga akan semakin mudah bagi Anda. Misalkan di IT. Nah, Anda di Indonesia bisa belajar IT dari sekarang karena ilmu itu bisa dimanfaatkan di Amerika. Tenaga IT ini lagi hot ya. Sekarang Silicon Valley ini hot. Ada beberapa teman Bang Imus yang kerja di Google, kerja di Facebook. Mereka masuk itu lewat Google itu mengadakan lomba bikin software atau bikin lomba hack. Kalau Anda bisa menghack, itu lombanya dibikin. Anda dapat sebagai pemenang, kemudian di-hire sebagai tenaga IT di Google atau di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Di Salesforce juga. Ini adalah saran Bang Imus, Anda yang nonton video ini yang masih muda, masih SMA, pasti masih bingung mau pilih jurusan apa. IT itu way to go untuk saat ini karena masih banyak lowongannya itu, masih banyak sekali tenaga itu dari India malahan.
Makanya Bang Imus senang kalau orang Indonesia terus di IT tuh, wah senang banget. Ikut bangga ya, Anda bisa masuk ke field yang ini. Karena banyak sekali orang India itu membantu juga orang India untuk datang ke sini. Nah makanya Bang Imus ini, orang Indonesia ingin membantu orang Indonesia datang ke sini, memberi jalan-jalan seperti apa gitu kan. Kemudian di kesehatan, dari segi kesehatan dokter atau perawat, belum banyak Bang Imus ketemu ya, ada beberapa dentist orang Indonesia, tapi kalau misalkan Anda dokter dari Indonesia, untuk jadi dokter di Amerika agak sulit. Jadi Anda harus sekolah lagi karena dokter di Indonesia itu sertifikasinya tidak diakui di Amerika. Jadi harus risiko lagi gitu, harus belajar lagi. Tapi kalau di IT itu Anda sudah tahu background IT, begitu masuk Amerika tinggal sertifikasi 2 minggu, 3 minggu di training, that's it, is good, way to go gitu kan. Kemudian beberapa kerja formal lainnya, project management, banyak yang di kantor-kantoran ya. Nah ini Anda yang punya pendidikan college degree atau Anda yang punya keahlian ya, seperti yang Bang Imus tadi. Sekarang bagaimana mereka yang tidak punya college degree, misalkan hanya SMA atau hanya pengalaman di Indonesia, mungkin admin atau misalkan jaga toko, it's okay, Anda juga masih bisa banyak pekerjaan di sini. Makanya kalau Anda ke state-state yang banyak orang Indonesianya, Anda bisa dapat networking, bisa dibantu untuk mencari pekerjaan. Again, contohnya misalkan pekerjaan di layanan jasa ini juga menjadi banyak field yang banyak digeluti oleh teman-teman kita diaspora Indonesia ini. Jadi pegawai restoran, jadi chef. Jadi chef itu lumayan gajinya, atau jadi pelayan. Pelayan itu kan di samping gaji dasar, kemudian mereka dikasih tip. Tip ini adalah wajib kalau kita makan di restoran yang fine dining di Amerika, itu sesuatu yang lumrah kita bayar tip. Karena tip inilah yang menghidupi para pelayan. Jadi wajib hukumnya ya. Jadi kalau di Indonesia kita tuh rada-rada pelit bayar tip sama pelayan, nggak bisa di Indonesia, di Amerika. Paling nggak 15%, 17%, 20% kita bayar tip dari yang kita makan ya. Nah inilah yang makanya pelayan tuh pramusaji restoran itu bisa menghidupi diri mereka dan keluarga gitu. 1 bulan itu sekitar bisa 3.000, 4.000, 4.500 US dollar per bulan. Oke. Dan biasanya kalau di restoran itu ada lowongan, jadi dia live in. Maksudnya live in itu Anda dikasih tempat tinggal sama yang punya restoran, ya kan? Kemudian jadi biaya-biaya yang Anda keluarkan kan tidak banyak. Anda dikasih makan pada saat kerja, pulang dikasih rumah gitu. Ini juga menjadi salah satu mengapa banyak orang Indonesia juga yang kerja di sana. Bukan hanya orang Indonesia juga, tapi karena Bang Imus bahas kita orang Indonesia, jadi ini menjadi salah satu option. Nah kemudian ada juga pekerjaan warehouse atau pabrik. Ini juga sebenarnya dari segi pekerjaan mudah. Bang Imus sendiri pernah kerja di Amazon ya, Amazon warehouse. Jadi kerjanya itu kita cuma angkat-angkat picker, namanya picker itu cuma ngangkat tas ke gini, ditaruh di box sana, taruh sini, taruh situ. Dan gajinya sekitar 15 sampai 20 dolar, 80 tergantung pengalaman. Kalau Anda bisa bawa forklift itu gajinya bisa 22 dolar sampai 25 dolar per jam. Itu juga kerjanya, tapi memang kerjanya 8 jam gitu ya, 30 menit break, kemudian pick up sini, pick up sana. Nah itu Amazon termasuk salah satu retailers yang terbesar di Amerika. Dia punya warehouse di berbagai state. Ini juga bisa menjadi pilihan. Dan selain warehouse ada juga perusahaan-perusahaan besar. Dan nah ini banyak orang Indonesianya yang memegang tenaga-tenaga untuk warehouse ini. Makanya mudah untuk masuk ke dalam karena ada orang Indonesianya. Orang Indonesia yang pegang, yang jadi misalkan supervisor, manager atau HR-nya gitu. Ini juga menjadi bisa pilihan Anda. Dan gajinya lumayan lah gitu kan, dengan pekerjaan yang hanya pegang, istrinya sebenarnya cuma capek berdiri doang. Nah selain itu ada juga pekerjaan babysitter atau menjaga bayi, menjaga anak-anak balita, dan atau perawat lansia. Nah perawat lansia ini juga jadi di Amerika itu ada 2 industri yang besar, menjaga anak-anak sama menjaga orang tua. Karena ini kan mereka bukan usia produktif. Ntar lagi nih Bang Imus pindah menjadi lansia nih, mencari orang yang mau menjaga Bang Imus nih.
Nah, untuk menjaga bayi itu cukup besar gajinya di Amerika, dan menjaga lansia juga cukup besar. Banyak orang-orang tua yang kaya-kaya itu mereka tuh anaknya pergi kemana dan mereka butuh teman untuk ngobrol, teman hanya untuk menjaga mereka malam. Itu juga menjadi industri yang cukup besar di Amerika, dan itulah banyak orang-orang imigran yang bekerja seperti itu. Gajinya lumayan besar. Kemarin waktu Bang Imus lagi antri buat nonton Putri Aryani, ketemu salah satu ibu, dia bilang, oh iya saya punya 2 klien, cuma 2 doang kliennya gitu. Jadi Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat dia jaga klien yang satu, Jumat sampai Minggu dia klien yang satu, dan dikasih rumah di orangnya. Dia gaji sehari $900. Tentu saja ini special case ya, yang lain tentu nggak mungkin semua dapat $900 ya, tergantung klien Anda. Kalau dapat milioner, ya gajinya juga cukup besar gitu kan. Kalau nggak salah Bang Imu sempat baca maid-nya Maroon 5 ya, itu dari Indonesia juga gitu, dan gajinya lumayan besar. Nah, ini adalah sebagai gambaran saja, jadi gambaran kira-kira seperti apa. Nah, kalau Bang Imu Santi lansia mau nyari, nggak kuat kalau bayar 900 per hari buat Anda ya. Nah, selain maid, jadi siapa saja sebenarnya punya peluang untuk bekerja di Amerika. Yang penting kita punya networking aja, tahu siapa informasinya di mana. Nah, selain itu ada juga cleaner atau maid. Ini biasanya membersihkan kantor, membersihkan rumah. Ada rumah-rumah orang-orang kaya, sultan-sultan itu karena mereka tidak mampu, bukan tidak mampu, sibuk untuk dengan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka meng-hire orang untuk membersihkan rumah mereka ya, atau kantor mereka. Jadi di kantornya Bang Imus itu kita hire 1 minggu sekali, ada yang company yang datang, mereka cuman ngepel dikit, buang sampah. Nah, ini juga bisa menjadi para pekerja. Kemudian ada di perkebunan, tapi sudah nggak banyak ya. Perkebunan kalau nggak salah di daerah California banyak ya. Dan ini banyak didominasi imigran dari Meksiko. Bang Imus belum ketemu diaspora Indonesia yang bekerja di perkebunan. Kemudian peternakan. Kalau peternakan ini Bang Imus sempat ketemu di Kentucky. Ini peternakan kuda. Jadi kuda-kuda yang di Kentucky itu, kuda-kuda pacu yang harganya 3 miliar, 6 miliar, itu ada yang ngejaga kudanya ini lumayan digajinya. Nah, Bang Imus sempat ngobrol-ngobrol, mereka banyak juga orang Meksiko. Bang Imus sendiri karena dipikir orang Meksiko, makanya mereka nanya, hey, ada kerjaan ini nih, diajak untuk jaga kuda gitu kan. Alhamdulillah, kita pokoknya dikasih informasi kerjaan, ayo, yang penting ada duitnya kan. Alright, abis itu apa kerjaan lain? Driver. Jadi driver ini banyak juga dilakukan oleh para terutama mungkin mereka yang cari part time ya, atau Anda student atau ini drivernya selain ride share gitu kayak Uber, Lyft dan sebagainya, bisa juga kayak delivery kayak di Indonesia gitu kan. Nah, itu juga cukup salah satu menjadi opsi Anda ketika Anda untuk mencari kerja di Amerika. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah pelayan toko. Alright guys, ini adalah gambaran kerja apa aja yang bisa Anda temukan atau bisa cari. Nah, cara untuk mencari pekerjaan ini bagaimana informasinya? Ya, jadi sebelum Anda ke Amerika, bergabunglah dengan grup-grup di Facebook yang base-nya di Amerika gitu kan. Ini grup-grup ini banyak memberikan informasi soal pekerjaan di Amerika. Misalkan diaspora Indonesia di Amerika, atau misalkan lowongan dan peluang kerja di Philadelphia, itu grupnya ya. Kemudian Community of Hibachi di Amerika, atau Indonesia NKRI, pokoknya macam-macam. Anda tinggal search aja di Facebook. Anda gabung dulu di situ, kemudian pantau aja dulu, nggak usah rese-rese, pokoknya pantau aja dulu di mana ada pekerjaan dan sebagainya. Nah, dari situ Anda bisa meraba-raba kira-kira state mana nih yang Anda ingin tuju, pekerjaan apa yang Anda lakukan. Dan satu hal Bang Imus ingin tekankan, bahwa kalau Anda ke Amerika sudah harus siap mental. Jangan bermimpi bahwa Anda akan sukses dalam semalam. No, that won't gonna happen. Right? Ini jadi jangan langsung ke Amerika langsung jadi sultan. No, not gonna happen. Itu perlu proses dan perlu kerja keras dan perlu keinginan yang kuat. Oke guys, segitu dulu video Bang Imus kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Insyaallah mudah-mudahan tetap sehat dan semangat.
Alright, don't forget, jangan mau jadi penonton aja, harus jadi pemain. Oke guys, segitu dulu Ilaliko. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ciao for now, assalamualaikum. Ya, saat ini kita berada di Park Hollywood Sign. Nah, di sini sebaliknya Kira-kira beginilah hasilnya. Jadi sangat mudah sekali untuk membuatnya. Tinggal kita ngobrol dengan Dewi bersama kita lagi. Mana tangannya dong? Assalamualaikum Mbak Oki. Gimana kabarnya? Baik. Jangan lupa like dan subscribe guys. Musik, the best musik. Makanya ikutin terus video saya, nanti kita akan